Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur malam ini kita mudah-mudahan Allah senantiasa menjadikan diri kita untuk selalu istiqomah di dalam berjuang menambah pengetahuan dan wawasan sehingga mampu meningkatkan nilai-nilai keimanan kita dan selalu menjadikan kita orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sholawat beriring salam, mari selalu senantiasa kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita teruskan kepada ayat yang ke-14 surah Al-Hadid ini. Ayat ini kelihatan sederhana, tetapi di sini akan kelihatan siapa orang-orang beriman itu sesungguhnya. Kalau kita lihat sangat sederhana, tapi di sini kita akan bertanya diri kita nanti masuk kelompok mana? Apakah selama ini kita terkategori orang Islam? Apakah terkategori orang Islam yang beriman? Atau terkategori orang yang munafik, orang yang fasik, atau orang yang nifak? Dalam ayat ini nanti kita temukan jawabannya, sehingga kita bisa mengkoreksi diri kita. Selama ini kita beribadah kepada Allah itu, apakah timbul kenikmatan di dalam ibadah sehingga rasa cinta dan syukur kita kepada Allah muncul? Atau selama ini kita beribadah kepada Allah itu hanya menghabiskan kewajiban dan syariat saja? Ibarat bahasa kita, apakah selama ini ibadah kita itu cuma melepas kewajiban saja? Nanti bisa kita lihat kita masuk dalam kelompok mana. Kita baca sama-sama ayat ke-14. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum warbattum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Coba diulang sekali lagi sama-sama. 1, 2, 3. Ya, kita lihat kita terjemahkan artinya apa? Kita dengar, kita rasakan pakai mata basir ya. Basir itu pakai mata hati.
orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar. Tetapi kamu mencelakakan diri kamu sendiri, dan kamu hanya menunggu meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong, sampai datang ketetapan Allah dan penipu itu dalam kurung setan datang memperdaya kamu tentang Allah. Kalimat awal yunadunakum, orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, ya kan? Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dahulu bersama kamu? Ada. Lalu orang mukmin tadi menjawab, qalu bala, benar, dulu kita bersama mereka. Tetapi kamu, kata orang-orang mukmin tadi menjawab kepada orang-orang munafik, tetapi kamu mencelakakan diri kamu sendiri. Kamu terperdaya oleh angan-angan kosong, kamu terperdaya oleh godaan setan yang memperdayakan diri kamu sehingga mencelakakan diri kamu sendiri. Itu. Apalah renungannya ayat ini, Pak? Kemarin kita sudah belajar, ya. Jadi yunadunahum di sini. Yunadu, kata kuncinya adalah yunadunahum, orang-orang munafik memanggil. Bukan orang kafir, orang munafik. Kita sudah belajar kemarin. Kalau orang kafir jelas adalah orang selain daripada Islam. Tapi kalau orang munafik adalah kelompok dari orang-orang Islam itu sendiri. Kelompok dari orang-orang Islam itu sendiri. Yunadunahum, orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin. Bukankah kami dulu bersama kamu, katanya di dunia. Itu kan? Yunadunahum alam nakum ma'akum. Alam nakum ma'akum itu artinya, oi orang-orang muslim, dulu kan kamu di dunia sahabat kami. Dulu kamu waktu hidup di dunia bersama-sama kita belajar mengaji, duduk ngaji, pergi bareng, majelis bareng, ya. Tetapi di akhirat Allah sepelekan, tidak dilihat oleh Allah, seperti pada ayat ke-12 dan 13. Justru Allah buat pintu pembatas di situ antara orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, dengan orang-orang munafik. Jadi asal kata nafaqah, menafikan, memalingkan, melihat sebelah mata, itu sifat nafaqah itu. Orang yang nafaqah artinya munafik. Munafik cirinya kata Nabi sudah jelas. Berkata dusta, berjanji mengingkari, dipercaya berkhianat. Kalau fasik adalah orang-orang muslim atau orang-orang Islam yang tidak mau melakukan kewajiban agama. Itu orang-orang fasik. Orang-orang yang tidak mau melakukan kewajiban agama. Atau orang-orang Islam yang tidak mau bertakwa kepada Allah, mengerjakan perintah tidak mau, ya, menjauhi larangan pun tidak mau. Tapi kalau orang nifak senang, ya, dia senang supaya tidak ada kebaikan dan tidak ada orang-orang yang mengajarkan tentang kebaikan, mengingatkan kepada kebaikan. Nah, kalau dia senang melihat orang untuk melakukan kebaikan dalam hati dia, perlu dipertanyakan hatinya, Pak. Makanya pada ayat ke-16 yang pernah kita sampaikan dulu,
Alam ya'ni lil lazina amanu an tahsha'a qulubuhum li zikrillah. Belum tiba waktunya bagi orang yang beriman itu untuk mengingat Allah kalau dia belum khusyuk beribadah kepada Allah. Di mana letaknya khusyuk? Faqasat qulubuhum. Karena banyak hati manusia itu yang keras. Bagaimana supaya kita mencapai tingkat yang khusyuk dalam ibadah? Lunakkan hati dan kita beribadah penuh dengan keikhlasan kepada Allah. Itulah jalannya. Bisa dibedakan tadi ya? Nafaqah, munafik, fasik, kan? Nifaq. Nah, ini bahaya. Ayat Al-Quran ini, Bapak, hampir 60% isinya menceritakan peristiwa orang-orang yang munafik. Makanya ada surat Al-Munafiqun. Umat Islam itu akan hancur sendiri oleh orang-orang munafik, bukan oleh orang-orang kafir. Justru orang-orang Islam itu, umat Islam itu kata Nabi seperti buih di lautan, banyak tapi tidak diikat seperti sapu lidi. Banyak mereka tapi seperti buih di lautan, tidak bersatu lagi, saling salah menyalahkan, saling merasa benar sendiri. Kenapa? Karena tidak kembali belajarnya kepada tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Padahal sudah jelas Nabi titipkan pesan kepada kita, taraktu fikum amraini lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Itu wasiat Rasul. Nanti kata Nabi, kalau aku wafat, kalau kamu ingin selamat di dunia dan akhirat, berpegang teguhlah kepada dua pusaka yang kutinggalkan ini. Apa itu? Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu adalah hadis-hadis Rasul. Itu jelas. Serta ditambah lagi dalam hadis lain, dari hasil ijtihad para ulama lahirlah ilmu-ilmu fikih. Jadi bisa kita pahami ya, orang muslim itu adalah asal kata salamah. Muslim artinya orangnya yang masuk ke dalam keselamatan. Dalam agama kita adalah Islam, ya kan? Kemudian kita bedakan dari nafaqah, munafik, fasik dan nifaq, ya. Kita bisa melihat selama ini kita masuk kelompok mana, atau sahabat-sahabat kita masuk kelompok mana. Ya, masuk dalam kelompok mana? Ketika ditanya oleh sahabat Rasul pada saat dia peristiwa Fathul Mekah, Rasul dari Madinah kembali lagi ke Mekah, ya. Banyak orang-orang Islam itu yang munafik. Banyak yang munafik, Pak. Yang masuk Islam itu cuma ingin mendapatkan perlindungan Nabi. Yang masuk di dalam agama Islam itu hanya ingin mendapatkan rampasan harta perang. Itu di zaman Fathul Mekah. Setelah Rasul hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian kembali lagi dari Madinah ke Mekah. Banyak orang-orang Islam yang munafik. Lalu sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, siapa di antara sahabat-sahabat ini orang-orang yang munafik?" Nabi tidak mau menjelaskan siapa di antara sahabat itu orang munafik. Nabi cuma menjelaskan ciri orang munafik itu cuma 3. Artinya dia tidak mau menuduh orang, walaupun dia tahu sahabat-sahabat kita munafik atau fasik atau nifaq. Nabi tidak mau. Oh si A fasik, oh si A nifaq. Nabi tidak mau. Artinya apa? Kalau terjadi di antara kita, di antara sahabat-sahabat kita, doakan saja. Tidak usah kita tuduh si A itu fasik, si A itu munafik, si A itu nifaq. Tidak usah. Nabi ketika ditanya sahabat cuman menjelaskan cirinya saja. Ada Pak. Artinya apa? Ketika kita melihat saudara kita, ya, apalagi sesama umat Islam, melakukan kemaksiatan atau melakukan sebuah dosa atau masuk kategori nifaq, fasik dan nifaq,
jangan melihat orang itu pekerjaannya atau kesalahannya, melihat orang itu, Pak. Lihatlah apa yang dia lakukan. Jangan dilihat kesalahan itu, orangnya yang dilihat. Kalau kita melihat orang itu yang salah, tidak ada lagi doa di hati kita. Tapi kalau melihat perbuatannya yang salah, masih ada doa. Oh ya Allah, dia itu sekarang masih dalam dalam kesesatan, berada dalam dunia yang hitam. Berikan hidayah kepada dia supaya kembali kepada jalan. Jadi ketika kita melihat sahabat kita di dalam kesesatan, jangan melihat orangnya, tapi lihatlah perbuatannya, supaya ada doa. Paham ya? Ji, Nipak, Pasik, ya. Nah, jangan sampai itu ada pada diri kita. Jangan sampai masjid kita yang sudah bagus, kita berusaha mengisinya dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, ya, karena ada sifat fasik dan munafik pada diri kita tadi, tutup, tidak senang. Jangan sampai itu muncul pada diri kita. Karena orang-orang munafik, orang-orang fasik itu bukan sekarang munculnya. Di zaman Nabi pun pamannya sendiri yang muncul. Abu Lahab, Abu Nawas, Abu Jahal, paman-paman Rasul. Itulah ujian. Nah, jadi jangan sampai hal ini terjadi pada diri kita. Allah ajarkan kepada kita, ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Berlomba-lombalah kita itu di dalam kebaikan dan takwa. Kembali kepada ayat 14. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Nah, kita ulangi, benar kata orang-orang mukmin. Tapi kamu saat hidup di dunia mencelakakan diri kamu sendiri. Nah, apalah ini maksudnya mencelakakan diri kita sendiri, Pak? Coba renung. Belajar ngaji bareng dulu, mancing bareng, jalan-jalan ke gunung, kebun teh bareng. Tapi ada saat di akhirat ada yang ke surga, ada yang tinggal. Nah, kira-kira itulah gambarannya. Ada. Siapa orang-orang yang mencelakakan dirinya sendiri? Apalah maksudnya? Padahal kira-kira mencelakakan dirinya sendiri itu. Apalah? Ya, Nadine? Tidak percaya dengan kebenaran. Oke. Apalagi? Mencelakakan dirinya sendiri. Tidak khusyuk dalam ibadah. Mencelakakan diri sendiri, ya, tidak senang dengan kebaikan orang. Ini benar ke? Lagi. Coba renungilah ayat ini. Orang-orang, tetapi kamu dulu waktu hidup di dunia mencelakakan diri kamu sendiri, kata Allah. Bagaimana ciri-ciri orang yang mencelakakan dirinya sendiri? Dia beribadah tidak yakin kepada Allah, ya kan? Terdengar suara azan, dipanggil untuk beribadah kepada Allah, dia sangat enggan kakinya melangkahkan untuk beribadah kepada Allah. Itu mencelakakan diri sendiri.
Padahal waktu kita di rumah begitu banyak yang kosong, di luar kosong, kesibukan-kesibukan tidak ada. Di waktu yang istirahat dipanggil untuk belajar, menggali ilmu agama, mereka tidak mau. Itulah contoh-contoh orang-orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Jadi kalau bahasa kasarnya, kenapa kamu masuk neraka? Karena waktu di dunia kamu memang mencelakakan diri kamu sendiri. Nah itu nama bahasa kitanya Pak. Sudah tahu lobang, kenapa dimasuki? Ya kan? Sudah tahu itu perintah agama yang harus dikerjakan, kenapa tidak kita taati? Itu maksud orang-orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Sampai sini ada yang tanyakan? Kalau belajar tafsir kok merenung ya? Coba kalau belajar zikir, maulid, sambil ngaduk bergendang, coba enak. Itu hiburannya, tidak apa-apa Pak. Tapi dasar ilmu Quran itu harus kita kuasai. Apalagi mencelakakan diri sendiri. Beribadah bukan karena Allah. Ya. Orang-orang yang mencelakakan dirinya sendiri itu beribadah bukan karena Allah. Beribadah tidak yakin bahwa doa-doa kita itu dikabulkan oleh Allah. Padahal Al-Quran itu sudah mengajarkan, ya ayyuhallazina amanu khulu fisilmi kaffah. Ustaz Latif selalu mengangkat ayat ini, aku sering lihat dengarnya. Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu itu ke dalam Islam dengan cara kafah. Kafah itu artinya sempurna. Kafah itu artinya penuh dengan keyakinan. Ya kan? Yakin dulu kita itu Pak baru beriman. Jadi kalau kita tidak yakin, bagaimana mungkin kita harus beribadah kepada Allah? Nah itu jadi maksudnya orang-orang yang mencelakakan diri itu adalah orang-orang yang melakukan ibadah salah satunya ya bukan karena Allah. Mungkin dia beribadah tadi karena dia banyak harta, karena dia seorang pejabat, ingin dipuja dan dipuji, ingin dikatakan orang hebat, riak, pamer, kan seperti itu. Kalau berinfak, bersedekah, ngasihkan nasi bungkus, undang wartawan supaya dilihat semua orang. Itu adalah bentuk-bentuk orang yang beribadah bukan karena Allah. Kelihatannya benar, Pak, benar. Ya kan? Tapi hati-hati. Hati-hati. Makanya kalau kita dengar ada pendapat ulama, orang yang berinfak, bersedekah atau memberi orang makan satu suap, memberikan satu suap orang yang sedang kelaparan, sama ibadahnya seperti orang yang membangun berapa masjid? 6.000 masjid. Nah, bayangkan. Artinya memang dituntut rahasia hati ibadah itu. Rahasia Nah itu, jadi kita ulang. Orang-orang yang mencelakakan dirinya sendiri itu adalah orang-orang Islam yang munafik. Apa contohnya? Kita ulang saja. Dia beribadah bukan karena Allah. Dia beribadah ingin dipuja dan dipuji. Dia beribadah kepada Allah itu tidak yakin bahwa doanya ingin dikabulkan oleh Allah. Ya kan? Dia beribadah kepada Allah itu tidak timbul kecintaan dan kenikmatan kepada Allah, cuman melepas kewajiban dan syariat saja. Itu contoh-contoh orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Bahasa kasarnya adalah orang yang mencelakakan dirinya sendiri itu adalah orang-orang yang tidak bertakwa kepada Allah. Paham lang? Sampai sini ada yang tanyakan? Sebelum kita teruskan,
Angan-angan kosong. Kalimat yang terakhir, ada angan-angan kosong karena digoda oleh setan di situ. Nah, apa yang menyebabkan kita mencelakakan diri sendiri itu karena kita terkategori orang-orang yang melakukan angan-angan kosong. Allah sudah beri perumpamaan angan-angan kosong dalam ayat ini, Pak. Coba kita baca, tuntaskan ayatnya. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Orang mukmin menjawab benar, mereka menjawab benar, tetapi kamu mencelakakan diri kamu sendiri. Sudah cukup kita tadi batas itu. Dan kamu hanya menunggu meragukan janji-janji Allah. Nah, dia ini beribadah ragu. Jadi yang kita jelaskan tadi kan. Kenapa dia beribadah ragu? Karena dia beribadah bukan karena Allah. Ragu. Dia berdoa kepada Allah tidak yakin bahwa doanya itu dikabulkan oleh Allah. Itu bentuk-bentuk orang yang mencelakakan dirinya sendiri. Kenapa dia ragu dan ditipu oleh angan-angan kosong? Apalah angan-angan kosong? Tuhan Allah ngasih perumpamaan. Jadi inti hidup manusia yang mencelakakan dirinya sendiri, inti umat Islam yang terjerumus tergoda oleh setan adalah ditipu oleh setan itu dengan angan-angan kosong. Angan-angan kosong. Jadi kalau kita baca Al-Quran ini, setinggi apapun iman, seluas apapun pengetahuan seseorang, pasti yang ngujinya setan. Betul lah Pak? Ngapalah? Ya Pak? Pak Suwardono. Pasti yang ngujinya setan. Bang Jai. Ditakdirkan setan menggoda manusia. Ya. Iya kan? Kiai setan yang uji kan? Sejak dari Nabi Adam sampai kita manusia yang akhir, untuk menguji kualitas nilai kedekatan hambanya itu kepada Allah atau menguji kualitas iman seseorang itu kepada Allah, pasti setan. Apun yang hebatnya setan itu kan. Rahasianya seperti ini Pak. Sebelum Nabi Adam diciptakan, setan itu di dalam sebuah riwayat adalah makhluk yang sangat dekat kepada Allah, penuh dengan ketaatan. Dalam riwayat sebelum Nabi Adam diciptakan, 7.000 tahun menjadi seorang makhluk, seorang hamba yang dekat kepada Allah. Nah, bayangkan. Mula-mula di alam di langit yang ke-1 1000 tahun, langit kedua 1000 tahun, sampai ke langit ke-7 1000 tahun. Ya kan? Ditambah di bumi 1000 tahun, 8.000 tahun dia jadi seorang hamba yang dekat kepada Allah. Itu setan. Artinya kalau sudah 8.000 tahun dia dekat beribadah kepada Allah, luar biasa ilmunya Pak. Ya kan? Tapi apa yang menyebabkan setan itu dia ingkar kepada Allah? Karena satu perbuatan, tidak patuh dan taat kepada Allah ketika disuruh sujud kepada Nabi Adam. Timbullah kesombongan terhadap setan. Artinya ibadah 8.000 tahun itu tertutup, terkikis oleh satu sifat sombong yang ada pada makhluk. 8.000 tahun. Kita baru berapa hari? Ada Pak. Makanya dalam Al-Baqarah ayat 30-31 itu, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah itu memanggil para malaikat menciptakan Adam di dunia ini, siapa yang protes pertama? Sebenarnya protes itu adalah malaikat. Ya Allah, kenapa kau ingin ciptakan anak manusia atau Adam? Bukankah kami makhluk malaikat, makhluk jin, makhluk setan selama ini sudah mensucikan namamu,
sudah beribadah kepadamu. Itu awalnya. Tapi karena ini perintah Allah, pada akhirnya disuruh sujud kepada Nabi Adam. Wal malaikatis judu li Adam fasajadu illa iblis. Malaikat sujud kepada Nabi Adam illa iblis, kecuali iblis. Nah, illa di situ menunjukkan bahwa setan itu merasa dirinya paling sempurna sehingga timbul kesombongan. Jadi satu sifat sombong mengikis pahala 8.000 tahun yang ada pada iblis atau setan. Bahaya. Ya kan? Bahaya. Mungkin hati-hati, sifat fasik dan nifak itu bahaya. Jadi kalau ada orang yang tidak senang melihat orang-orang berkumpul melakukan kajian majelis, tidak suka dengan orang-orang yang melakukan ajaran-ajaran agama, ya kan? Yang dia senang yang mana? Main judi, ngumpul main kartu kira-kira. Nah itu. Akhir logikanya kan itu Pak Taufik ya. Kalau tidak senang dengan orang yang melakukan kebaikan, tidak senang dengan orang berkumpul mengisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, yang mana yang dia senang? Karaoke. Nah itulah, ya kan? Bagus, serius nih Pak. Coba sampai sini yang ditanyakan. Iya, karena setan yang menggoda Nabi Adam sampai hari ini masih hidup Pak. Nah bayangkanlah, masih hidup. Jadi luar biasa. Hati lagi. Dah, kita teruskan. Ada kalimat meragukan janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong sampai datang ketetapan Allah. Nah, apa nih angan-angan kosong? Hayalan. Apa lagi? Coba aku rumuskan tentang angan-angan kosong ya. Dengarkan baik-baik. Angan-angan kosong itu adalah sesuatu yang kita pandang indah, bagus, sempurna, menarik, menyenangkan, menggiurkan, membawa manusia itu kepada penghormatan diri, membuat kita dipuji oleh orang banyak, membuat orang-orang terkagum-kagum dengan diri kita dan ingin mendapatkannya. Ataupun orang yang ingin menyiapkan diri dan pada intinya perbuatan oleh orang lain, bahkan orang rela mati untuk mendapatkan sesuatu itu. Nah, angan-angan kosong itu artinya sifat seseorang itu ingin meraih itu, dia rela mati ya untuk menginginkan mendapatkan sesuatu itu. Tidak pandang apakah saudara, tidak pandang apakah sesama muslim, tidak memandang apakah orang tua, dia rela menaruhkan nyawanya untuk mati untuk mendapatkan sesuatu yang sifatnya indah, menarik, sempurna, ingin dipuja dan dihormati orang, ingin dikagum-kagumi orang, ya kan? Nah, untuk mendapatkan sesuatu pujian yang sempurna itu dia rela mati, taruhan. Apakah itu orang tua atau saudara? Nah, kira-kira kesimpulannya apa lah itu? Jadi angan-angan kosong itu ada pada diri manusia itu ingin mendapatkannya, sesuatu yang indah, sesuatu yang menarik, sesuatu yang mengagumkan, yang menggiurkan, sesuatu yang ingin diraih dan dimiliki karena ingin dimiliki oleh semua orang,
ingin dipuja dan dipuji, ingin dihormati. Nah itulah kira-kira. Nah untuk mendapatkan meraih itu direla. Rela istilah kita melawan dengan wong tua, rela putus persahabatan dengan saudara dan pertemanan, asalkan mendapatkan itu. Apalagi kira-kira? Serakah, pinter tadi. Serakah. Jadi angan-angan kosong itu adalah bentuk-bentuk orang yang serakah. Kalau sudah serakah, tidak pandang bulu Pak, yang penting dapat. Orang tua dilawan, teman dimusuhi, saudara-saudara dihantam demi untuk mendapatkan angan-angan kok. Satu keluarga lah sama dengan nafako, fasik, munafik, satu keluarga dia. Paham ya? Ayat ini paham? Kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yunadunahum alam nakum ma'akum qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharrazkumul amaniyu hatta jaa amrullah wa gharrakum billahil ghurur. Orang-orang munafik memanggil orang-orang mukmin, bukankah kami dahulu bersama kamu? Mereka menjawab, benar, kami bersama kamu. Tetapi kamu mencelakakan diri kamu sendiri dan kamu hanya menunggu, meragukan janji-janji Allah dan ditipu oleh angan-angan kosong. Sampai datang ketetapan Allah dan penipu artinya setan, datang memperdaya kamu tentang Allah. Jadi yang menjerumuskan manusia itu mencelakakan dirinya sendiri karena tergoda oleh angan-angan kosong itu adalah setan. Jadi kesimpulannya adalah angan-angan kosong itu adalah sesuatu yang menarik, yang mengagumkan, yang banyak digemari wong ingin mendapatkannya karena sesuatu yang dihormati, karena ingin dipuja dan dipuji oleh orang lain. Untuk meraih itu dia rela melawan wong tua, rela memutuskan persahabatan, persaudaraan, artinya paham ya? Jadi kesimpulan itu yang pertama. Yang kedua, jangan sampai kita termasuk kelompok orang yang fasik, orang yang nifak, dan orang yang munafik. Ya. Apa Pak Zainuddin? Apa perbedaan nifak dan fasik tadi? Ya. Ya. Fasik tadi apa? Salah satunya ya, oke. Baiklah, fasik. Merasa bener dewe.
Pak Taufik, nifak. Tidak suka dengan kebaikan, benar. Terus yang lain. Nifak. Senang dengan kejahatan, benar. Itu nifak. Jadi kesimpulannya, kalau fasik tidak mau melakukan kewajiban perintah agama, kalau nifak senang supaya orang-orang itu tidak melakukan kebaikan. Ya. Jangan dituduh wongnya siapa. Rasul tidak mengajarkan. Siapa di antara kita orang yang munafik, orang yang fasik dan orang yang nifak? Nabi cuma menjelaskan 3 ciri saja. Tidak mau dia menyebut orangnya. Artinya dari renungan matan hadis itu adalah ketika kita melihat seseorang saudara atau teman kita melakukan kesesatan atau kemaksiatan, jangan melihat orangnya salah, tapi lihatlah perbuatannya. Kalau melihat orang itu salah, maka timbul kebencian yang ada pada diri kita. Tidak akan pernah ada doa supaya mereka itu kembali kepada jalan Allah. Tapi lihatlah perbuatannya. Kenapa? Karena umat Islam yang satu dengan yang lain ada kewajiban mendoakan saudaranya, Pak. La yu'minu ahadukum li akhihi ma yuhibba li nafsi. Tidak kuanggap sempurna imanmu, kata Nabi, kalau kamu tidak mencintai saudara kamu sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri. Itu maksudnya. Jadi kalau melihat Pak Topik melakukan kemaksiatan, berjudi, mabuk-mabukan, jangan dibenci orangnya, bencilah perbuatannya. Itu maksudnya. Ya kan? Karena kalau kita melihat dia melakukan kejahatan, kita melihat orangnya, tidak akan pernah ada doa, Pak. Tidak akan pernah ada doa. Tapi lihatlah perbuatannya supaya ada doa di hati kita. Apa dasar yang lainnya, Ustaz? Sudah kita sampaikan pada minggu yang lalu. Ketika ada seseorang sedang minum minuman khamar, minum minuman yang memabukkan, lalu sahabat datang kepada Rasulullah. Ja'a rajulun ila Rasulullah, datang kepada Rasul. Ya Rasul, apakah orang yang sedang melakukan kemaksiatan, contohnya adalah sedang minum minuman khamar, dia terkategori orang yang beriman? Rasul membuat 2 lingkaran. Lingkaran kecil, di tengahnya ditulis Islam. Lingkaran besar, lingkaran kecil tadi maksudnya di dalam lingkaran besar. Lingkaran besar ditulis beriman. Nah, ketika orang itu melakukan kemaksiatan, maka dia keluar dari lingkaran besar, keluar dari orang-orang yang beriman, namun tidak keluar dari orang-orang yang dalam kategori lingkaran kecil atau orang Islam. Itu maksudnya, Pak. Bapak orang Islam beriman, penuh dengan ketaatan, tapi suatu saat Bapak melakukan kemaksiatan, artinya Bapak keluar dulu dari orang yang beriman. Tetap Islam. Makanya kita ada sholat taubah, mengembalikannya ke situ. Ya Pak Dul ya. Sampai sini Pak Taufik? Masih ada? Paham ayat ini? Kalau ada di antara saudara kita, doa, dirangkul. Ya Pak Eko ya. Kalau dalam teori dunia kerja, dia melakukan kesalahan, dibina sekali, ya kan? Bina 2 kali, bina 3 kali, keempat binasakan. Gitu. Nah, orang-orang yang mencelakakan dirinya sendiri, yang tidak mau menerima kebaikan, yang senang dengan melakukan kejahatan itu, maka tempatnya berada di neraka Sakor. Neraka Sakor. Neraka Sakor itu adalah neraka yang disediakan untuk orang-orang muslim yang mencelakakan dirinya sendiri. Karena apa? Karena ada sifat munafik pada dirinya, karena ada sifat nifak pada dirinya, karena ada sifat fasik pada dirinya, dijerumuskan oleh setan, tergoda oleh angan-angan kosong.